Oke, selamat datang kembali teman-teman ke seri Road to Full Stack, seri yang akan membantu kalian menjadi programmer yang ganteng, cantik, dan idaman para mertua. Bersama gue Void sebagai host kalian, dan di sesi kali ini gue akan ngebahas sedikit tentang kenapa pakai JavaScript sebagai programming language kita di seri ini, dan tentang variabel dan tipe data di dalam JavaScript dan programming in general. Oke, langsung aja ke topik pertama. Kenapa kita pakai JavaScript? Oke, untuk alasan yang gue udah coba summarize, simpulkan menjadi 3 alasan aja supaya nggak usah terlalu banyak. Alasan yang pertama, karena JavaScript itu adalah bahasa yang kita sebut sebagai high level programming language. Yang artinya, bahasa pemrogramannya itu sendiri udah mendekati bahasa manusia, sehingga lebih gampang gitu untuk dimengerti. Yang kedua, karena bahasa JavaScript itu sangat-sangat multifungsional. Kalau lo pakai JavaScript, bidang yang lo bisa explore tuh luas banget. Mulai dari front-end development atau web development. Lo bikin website apa segala macam. Terus lo bisa bikin API, oke, masuk ke back-end development. Terus lo bisa bikin mobile apps ke mobile development tuh, pakai React Native namanya. Habis itu lo juga bisa masuk ke desktop application. Udah banyak framework JavaScript yang bisa bikin desktop application. Bahkan yang paling gokil sekarang lo juga bisa masuk ke machine learning. Tapi ya gue sendiri belum pernah explore sih, tapi katanya bisa. Kayak gitu. Nah, alasan yang ketiga adalah karena JavaScript itu community-nya udah besar banget. Jadi kalau misalkan lo kesulitan, atau bahkan gue juga kalau misalkan kesulitan, gue lempar pertanyaan gue ke forum online gitu, atau gue cari googling, atau cari di YouTube, itu kemungkinan besar jawabannya tuh udah ada. Karena udah ada orang yang pernah nanya pertanyaan tersebut, dan orang yang mau ngebantuin tuh udah banyak banget gitu. Karena ya itu, community-nya tuh udah besar banget, udah sebesar itu. Oke, jadi kira-kira itu 3 alasan kenapa kita bakal pakai JavaScript. Karena ini sangat-sangat, menurut gue ya, lebih beginner friendly ketimbang bahasa-bahasa yang lain mungkin. Tentunya bakal banyak juga minusnya bahasa JavaScript, tapi mungkin gue nggak akan bahas di sesi kali ini karena takutnya bakal overload aja informationnya untuk kalian, apalagi kalau baru mulai. Kira-kira itu dulu guys. Sekarang kita masuk aja ke topik yang lebih teknikal, yaitu tentang variabel dan tipe data. Yuk, kita mulai coding. Oke guys, sekarang gue udah di VS Code, dan kalau kalian lihat di sini gue udah punya sebuah folder dan sebuah file baru ya, ngelanjutin dari video sebelumnya. Kayak ini kalian boleh tiru, boleh sama, boleh enggak juga, nama folder sama nama filenya sebenarnya bebas. Ini gue namain kayak gini supaya lebih gampang aja untuk nata per materinya itu, setiap file itu kita pakai yang mana. Oke, kayak gitu. Nah, di sini gue udah bikin si variables.js, jadi kita bahas tentang variabel dulu nih. Oke, apa sih itu variabel dalam pemrograman? Jadi guys, variabel itu dalam pemrograman gue bisa katakan adalah konsep yang paling mendasar mungkin ya. Di semua bahasa pemrograman itu ada, nggak cuma di JavaScript. Oke, variabel itu, ini gue ada papan tulis di sini. Variabel itu guys adalah sebuah kontainer sebenarnya. Oke, atau simpelnya kalau sehari-harinya itu lu bisa anggap variabel itu kayak toples yang bisa diisi sesuatu. Ya misalkan lu punya toples, lu isi dengan apa? Garam bisa, merica bisa. Habis itu lu isi dengan toples lain sebenarnya bisa juga kalau misalkan toples lu itu cukup besar. Oke, tapi konsep yang gue mau tanemin adalah variabel itu sesimpel dia hanya sebuah kontainer atau tempat penyimpanan. Yang disimpan itu apa? Yang disimpan itu kita sebut sebagai value. Oke, atau sebuah nilai. Nah, nilai apa aja yang bisa kita simpan itu nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Oke, di session ini juga tentang tipe-tipe data. Tapi yang gue mau buat kalian paham adalah variabel itu lo sesimpel lo anggap dia itu hanya tempat untuk menyimpan sebuah data atau sebuah nilai. Oke, variabel adalah sebuah kontainer. Sesimpel itu. Nah, gimana caranya kita bisa ngebuat sebuah variabel di dalam JavaScript? Oke, kita bisa pakai 3 cara guys. Oke, yang pertama kita pakai keyword namanya var. Ini singkatan dari variabel gitu ya. Var, terus kita kasih spasi, kita kasih nama variabelnya. Misalkan pesan. Kayak gitu. Terus kita kasih spasi lagi, kita kasih sama dengan. Gunanya apa? Gunanya untuk ngasih nilai ke dalam variabel pesan ini. Oke, untuk sementara nilainya itu kita kasih string. Ini nama tipe datanya string atau tulisan gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Isi tulisannya adalah halo dunia. Oke, lihat ya, perhatikan kita pakai tanda petik 2 gitu. Habis itu kita bisa tampilin nih isi variabel pesan ini di dalam terminal atau di dalam konsol kita. Caranya kita panggil console.log pesan.
console log ini sebenarnya kita udah pernah pakai ya di session sebelumnya, itu untuk nampilin sesuatu di dalam terminal kita. Dan ya sesimpelnya adalah console log itu gunanya guys hanya untuk nampilin sesuatu di dalam konsol atau di dalam terminal kita. Nah, dalam case ini yang kita mau tampilkan adalah si variabel pesan. Oke, kita lihat hasilnya tuh apa. Oke, kita klik kanan si variables.js, open in integrated terminal, kita tulis node variables.js. Kita enter, yang muncul adalah halo dunia. Loh, kok bisa halo dunia yang muncul? Padahal kan di sini kan kita nulisnya pesan. Oke. Satu hal yang kalian perlu ingat tentang variabel adalah ketika kita berinteraksi dengan sebuah variabel, itu kita bukan berinteraksi dengan variabel itu sendiri, melainkan isi dari variabelnya. Jadi dalam case ini, kalau kita console log si pesan, kita bukan mau nampilin tulisan pesan di dalam terminal kita, tapi kita mau nampilin isi dari variabel pesan, which is si halo dunia. Jadi sekali lagi, ketika kita mau nampilin ketika kita berinteraksi dengan sebuah variabel, kita itu bukan berinteraksi dengan nama variabelnya, tetapi dengan isi variabelnya. Oke? Dan kalau kalian lihat di sini, ini penulisannya itu harus sama persis. Dari setiap huruf besar, huruf kecilnya itu juga harus sama persis. Kalau di sini gue nulisnya pesan pakai N kapital, ini nggak akan kebaca ya. Kalau kalian lihat nanti hasilnya error. Kayak gitu. Oke? Jadi untuk penggunaan variabel itu kita harus persis dari huruf besar sampai huruf kecilnya. Sekali lagi gue jalanin, muncul halo dunia. Kayak gitu. Oke? Nah, cara kedua untuk bikin variabel, kita bisa pakai keyword namanya let. Kayak gini, let. Misalkan kita bikin variabel baru dengan nama baru ya, namanya message gitu, bahasa Inggrisnya sekarang nih. Misalkan hello world gitu kan. Terus kita console log si message. Gantian nih. Oke, kalau gue jalanin lagi, ini by the way kalau lo ngejalanin komen, lo bisa pencet arrow key atas ya supaya ngulang ke komen sebelumnya, supaya nggak usah nulis repot-repot lagi gitu. Ini kalau gue enter, yang muncul sekarang adalah hello world. Kok bisa? Karena yang kita console log adalah variabel message dan isinya message adalah hello world. Oke, sekarang untuk nge-recap dulu, untuk review dulu, kita udah ada dua cara untuk bikin variabel. Cara yang pertama kita pakai keyword namanya var, kita kasih spasi, terus kita kasih nama variabelnya. Oke, abis itu untuk mengisi si variabelnya, kita pakai tanda sama dengan, terus kita kasih isinya, which is sebuah string. Ini nama tipe datanya adalah string atau tulisan atau text gitu. Nah, untuk bikin variabel yang kedua, cara kedua maksudnya untuk bikin variabel, kita pakai keyword let. Oke. Polanya sama, kita pakai keywordnya, kali ini pakai let, udah bukan var lagi. Tapi abis itu sama kayak di atasnya, kita kasih nama variabelnya message. Abis itu sama dengan, kali ini kita isi dengan hello world, bukan dengan halo dunia. Oke, beda dengan atasnya. Oke, tapi kalau lu lihat polanya tetap sama. Oke, keyword, nama variabel sama dengan value atau nilainya. Dan ketika kita console log, si message ini yang dia akan keluarkan adalah si hello world. Kenapa? Karena ya variabel message ini isinya adalah hello world kayak gitu. Nah, cara yang ketiga untuk ngebikin sebuah variabel dalam JavaScript itu kita bisa pakai keyword const. Oke, const ini singkatan untuk constant. Misalkan kita kasih p. P itu kan 3,14 ya kalau matematika ya. Kita kasih aja sama dengan, kali ini kita kasihnya angka 3.14. Nah, by the way kalau kita mau pakai koma-komaan dalam JavaScript itu kita pakainya titik ya guys. Oke, bukan pakai koma. Bukan pakai koma, pakai titik. Gini. Nah, sekarang kita coba console log si P. Oke. By the way, jangan lupa save codingannya ya. Kalau misalkan kalian coding, ingat jangan lupa save codingannya sebelum dijalanin. Nah, ini udah gue save. Kalau belum di save, ingat akan muncul titik putih ini. Oke, kalau udah di save, ya dia udah hilang titik putihnya. Sekarang gue jalanin lagi file si variable.js ini. Yang muncul sekarang adalah 3,14 karena yang kita console log atau yang kita tampilkan adalah P yang isinya atau value-nya atau nilainya adalah 3,14. Kayak gitu. Nah,
Sekarang kita udah tahu nih 3 cara untuk ngebuat variabel dan interaksi antar variabel itu seperti apa. Cuma pertanyaannya, apa sih perbedaannya antara var, let, dan const? Kenapa kita harus punya 3 cara untuk membuat sebuah variabel? Oke, jadi gini guys, ini gue udah bikin comparison ya, short summary aja antara ketiga cara atau 3 metode untuk membuat variabel dan perbedaannya apa aja. Oke, ada var, let, dan const. Jadi gini, sejarahnya dulu itu di JavaScript kalau membuat variabel itu hanya menggunakan keyword var. Tapi ya sering berjalannya waktu, bahasanya itu berkembang dan muncullah metode-metode lain seperti menggunakan let dan const. Perbedaannya, kalau var itu, variabelnya itu akan bersifat global, bisa di-redeclare, dan bisa di-reassign. Nanti gue akan jelaskan lebih lanjut lagi ini maksudnya apa aja sih gitu. Nah, kalau let itu akan bersifat scope, dia itu tidak bisa di-redeclare, tapi masih bisa di-reassign. Kalau const dia itu sama, seperti let bersifat scope, oke, nggak kayak var ya yang bersifat global, tapi bedanya const dengan let adalah dia nggak bisa di-redeclare, dan nggak bisa di-reassign. Nah sekarang ini maksudnya apa aja sih gitu. Oke, kita akan bahas dulu tentang declare dan assign. Apa itu redeclare, apa itu reassign. Oke, jadi gini. Ketika kita ngebuat sebuah variabel guys, contohnya gini, var pesan. Ini namanya declaration. Oke, dan ketika kita kasih sama dengan, lalu kita kasih sebuah nilai di dalamnya, ini namanya assignment. Oke, jadi di sini kita nge-declare, di sini kita ngasih atau kita nge-assign. Oke, declare, assign. Nah, seperti yang gue tulis tadi ya di papan tulis, ketika kita punya variabel yang kita pakai atau kita declare dengan keyword var, dia itu bisa di-redeclare dan bisa di-reassign. Artinya apa? Artinya kalau gue bikin var pesan lagi di sini, tapi gue isi dengan angka 123 misalkan, ini programnya akan berjalan dengan ya smooth-smooth aja. Oke, kalau gue konsol log si pesan, gue coba jalanin ya, open in integrated terminal, node variables.js. Oke, muncul 123, no problem, nggak ada error apa-apa. Oke, ini yang terjadi adalah kita nge-redeclare dan nge-reassign sekaligus. Gitu. Kita bikin variabel pesan baru dan kita isi dengan variabel atau kita isi dengan nilai baru. Ini kita melakukan reassign dan redeclare sekaligus. Nah, kalau reassign doang berarti kita nggak pakai var lagi, kita cuma panggil si pesan, kita ganti dengan angka 123. Ini sebenarnya kayak kalian bisa anggap kayak ini kayak aljabar gitu kan. Oke, kita cuma panggil si nama variabelnya kayak misalkan x, y gitu, terus kita isi dengan sebuah nilai. Nah, anyway, di sini kita nge-reassign doang. Kalau tadi kita nge-redeclare karena kita pakai keyword var juga. Nah, kalau di sini kita nge-reassign, yaitu kita meng-assign atau menunjuk sebuah value baru atau sebuah data baru untuk sebuah variabel. Nah, datanya adalah 123, variabelnya adalah pesan. Di sini awalnya pesan itu isinya halo dunia, sekarang kita menunjuk sebuah data baru yaitu 123 untuk masuk ke dalam variabel pesan. Oke, makanya kita sebut sebagai reassign atau menunjuk sebuah data baru ke dalam sebuah variabel. Dan ini sekali lagi guys akan berjalan dengan normal. Oke, fine aja. Nah, sekarang kalau kita lihat di variabel let, oke, kita ingat di catatan kita, let itu nggak bisa di-redeclare tapi masih bisa di-reassign. Oke, artinya, oke, kalau kita coba reassign message-nya misalkan dengan angka 321 sekarang. Kita console log si message. Ini gue clear dulu. Kita jalanin lagi node variables.js. Muncul 321, no problem. Gitu. Kita masih bisa nge-reassign atau mengganti isi dari si message dengan sebuah value baru. Tetapi ketika kita coba untuk nge-redeclare, oke, dalam artian kita menggunakan keyword let lagi ya. Let message kayak gini. Nah, dari VS Code-nya aja dia langsung merah. Oke, artinya apa? Bukan artinya, tapi errornya ya. Errornya apa? Di sini dia bilang cannot redeclare block scope variable message. Kayak gitu. Jadi ternyata si VS Code juga udah tahu bahwa si message ini yang kita awalnya buat menggunakan keyword let, ini sedang kita redeclare. Dimana sebenarnya di JavaScript itu nggak boleh kita nge-redeclare sebuah variable let.
kayak gitu. Oke, jadi akan menimbulkan sebuah error kalau misalkan kita nge-redeclare variabel menggunakan yang dibuat menggunakan keyword let. Nah, kalau untuk const, dia ini lebih ketat lagi peraturannya. Oke, kita nggak boleh redeclare dan kita nggak boleh reassign. Artinya apa? Bahkan ketika kita panggil p di sini, kita ganti dengan 3 aja misalkan ya. Oke, kita save, kita coba console log si p-nya ini. Kalau kita jalanin, langsung muncul sebuah error. Tulisannya apa? Assignment to constant variable. Oke, yang artinya kita berusaha untuk meng-assign sebuah value baru atau menunjuk sebuah value baru kepada sebuah variabel yang bersifat const atau constant. Oke, itulah yang dimaksud dari bahwa const variable itu tidak bisa di-redeclare maupun di-reassign. Oke, ya itu agak banyak kayak istilah-istilah baru ya, tapi nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja. Kayak kita recap dulu, apa itu redeclare, apa itu reassign. Ingat, declaration atau declare itu terjadi ketika kita panggil keyword seperti var, let, dan const. Terus kita bikin variabelnya, kayak itu namanya declare. Assign itu terjadi ketika kita memberikan sama dengan, terus sebuah nilai ke dalam sebuah variabel. Sekali lagi, declare, assign. Var itu bisa kita redeclare, artinya kita bisa panggil var pesan, terus kita bikin var pesan lagi di bawahnya, ini masih oke, dan bisa kita assign kembali, oke. Jadi di sini udah ada var pesan, isinya halo dunia, bisa kita ganti pesan, kita kasih sama dengan value yang lain, dia langsung berubah isinya. Nah, kalau let, dia itu boleh kita reassign, jadi message tadinya isinya hello world, sekarang kita ganti dengan 321 seperti ini. Ini masih boleh, tetapi kita nggak boleh redeclare, yaitu membuat variable message kayak 2 kali. Di sini kita panggil let message, di bawahnya let message. Ini nggak boleh. Oke, variable let itu tidak boleh di redeclare, tapi masih boleh di reassign. Yang terakhir untuk const ya. Untuk const itu dia itu tidak boleh di redeclare dan tidak boleh di reassign. Yang artinya sekalinya udah dibuat variable const ini, dia itu tidak boleh isinya itu berubah. Kayak contohnya di sini pi isinya itu udah 3,14 tapi kita ganti dengan 3. Ini akan menimbulkan sebuah error kayak assignment to constant variable. Itulah perbedaan antara var, let, dan const. Oke, tadi kan kita udah kenalan variabel itu apaan. Sekarang kita mau bahas tentang tipe-tipe data dalam JavaScript yang nantinya bisa kita masukin juga ke dalam variabel. Oke, yuk kita mulai. Untuk tipe dasarnya dalam JavaScript itu ada 2 tipe sebenarnya untuk tipe data. Oke, yang pertama adalah primitive. Oke, yang kedua adalah reference. Oke, jadi ada primitive type, ada reference type. Untuk reference type kita nggak akan bahas dulu di session ini, nanti kita akan kenalannya di session-session berikutnya. Sekarang kita mau fokus di primitive data type juga, yang ada 5 jenis. Oke, ada string, number, boolean, undefined, dan null. Oke, sekarang kita bahas satu persatu aja langsung. Mulai dari si string. Di sini by the way guys, gue udah bikin satu file baru namanya data types. Oke, kita pisahin aja dari variables supaya ya tahu aja gitu kalau file data types itu kita lagi ngebahas tentang data types. Anyway, kita bahas dulu tentang string. By the way di sini gue nulis sebuah komen ya guys. Ini namanya sebuah komen. Ini nggak akan dianggap sebagai codingan kita. Untuk nulis sebuah komen kita tinggal kasih 2 garis miring aja. Oke, gampang. Oke. Nah, string. String itu apa sih? String itu guys, dia itu adalah representasi dari sebuah tulisan atau teks ya gampangnya ya. Dan mungkin secara tidak sadar kita juga udah pernah bikin sebuah tipe data string yang ada dalam file variables.js kita yang sebelumnya. Di sini nih, halo dunia, hello world, ini dua-duanya adalah string. Kenapa? Karena ya mereka tulisan gitu, teks. Nah, untuk nulis sebuah string, guys, kita itu harus menggunakan tanda petik 1 atau tanda petik 2. Oke, kalau kalian lihat kembali di halo dunia ini, kita awali dengan tanda petik 2, ditutup juga dengan tanda petik 2. Sekarang kita coba ulang, kita bikin variabel let pesan. Isinya misalkan halo dunia. Kita awali dengan tanda petik 2, akhiri dengan tanda petik 2.
Oke. Kalau diawali dengan tanda petik 2, kita nggak boleh akhiri dengan tanda petik 1 ya, nggak make sense gitu. Begitu juga dengan tanda petik 1. Kalau misalkan diawali dengan tanda petik 1, berarti harus diakhiri juga dengan tanda petik 1. Loh, sekarang pertanyaannya nih, perbedaannya apa? Tanda petik 1 dan tanda petik 2. Literally nggak ada perbedaannya, oke? Itu udah masalah ke ke pilihan pribadi aja gitu. Lo lebih sukanya pakai tanda petik 1 atau tanda petik 2. Tapi pengaruhnya kadang-kadang ada di sini. Misalkan lo mau nulis sebuah string yang di dalamnya itu pakai tanda petik 1. Misalkan lo nulis bahasa Inggris gitu kan. Let's go. Let's go kan nulisnya seperti gini ya. Let's go. Ada tanda petik satunya kan. Oke. Berarti kita wajib menggunakan string yang diawali atau dibungkus dengan tanda petik 2. Karena kalau kita pakai tanda petik 1 di sini, dia jadi kepotong nih di tengah-tengah. Oke, lihat kan S sama Go-nya ini udah jadi warna biru, jadi kehitung kayak variabel gitu. Kenapa? Karena kepotong sama tanda petik 1 di sini gitu. Jadi kalau misalkan di tengah-tengah string kita mau pakai tanda petik 1, berarti lebih baik nanti kita bungkus stringnya pakai tanda petik 2. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan di tengah-tengah stringnya mau pakai tanda petik 2, kita itu berarti harus bungkus stringnya pakai tanda petik 1. Contohnya gini. Di dalam stringnya kita mau bikin misalkan Budi berkata, kita kasih petik 2 gitu. Nah, ini lihat ya, karena di sini kita menggunakan karakter petik 2 di dalam string kita, artinya kita harus membungkus string kita itu pakai petik 1. Oke, jangan pakai petik 2. Kenapa? Hasilnya sama. Dia akan putus di tengah-tengah. Oke, sama seperti hubungan-hubungan kalian sebelumnya. Nggak, bercanda. Oke, gitu. Jadi sebenarnya walaupun nggak ada perbedaannya, oke, tetapi kalau misalkan kita mau pakai tanda petik 1 di dalam string kita, berarti kita harus bungkusnya pakai petik 2. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau misalkan kita mau pakai dua-duanya gimana gitu. Misalkan Budi berkata let's go. Nah, kita punya alternatif yang paling terakhir untuk membuat sebuah string, yaitu menggunakan karakter yang kita sebut sebagai backtick. Oke. Ini karakter yang jarang digunakan sebenarnya sehari-hari, tapi kalau lo cari di keyboard, dia itu biasanya di bawahnya escape. Oke, bentuknya kayak gini. Oke, ini namanya backtick. Nah, kalau backtick ini, dia itu mungkin ya alternatif terakhir untuk kita bisa membuat sebuah string. Jadi misalkan kita di dalam string kita itu mau pakai tanda kutip 1 dan tanda kutip 2 sekaligus gitu ya. Nah, itu kita bisa pakai backtick. Jadi misalkan gini, Budi berkata, let's go. Nah, di sini kalau lo lihat stringnya itu pakai tanda petik 2 dan tanda petik 1, tapi kalau kalian lihat juga di sini ini stringnya itu tidak rusak atau nggak ada errornya. Kalau kita console log si pesan, oke, kita open ini integrated terminal, node data types, muncul Budi berkata let's go kayak gitu. By the way, ya kenapa munculnya Budi berkata let's go bukan halo dunia atau Budi berkata, karena codingan itu guys dibaca dari atas ke bawah ya. Oke, jadi karena paling terakhir itu kita reassign isinya pesan itu Budi berkata let's go, makanya waktu kita console log yang muncul adalah Budi berkata let's go. Oke, kira-kira kayak gitu tentang string. Alright, sekarang kita bahas tentang tipe data berikutnya yaitu number. Oke, gue bikin komen baru di sini, number. Nah, untuk console log ini by the way gue akan garis miring 2 kayak gini supaya dia akan kebaca sebagai komen, tidak sebagai code gitu. Jadi nggak akan jalan. Nah, number ini dia itu adalah ya sesuai dengan namanya ya, sebuah angka matematika yang udah pernah kita buat juga sebelumnya sebenarnya. Kayak di sini. Oke, 3,14, 321, 123, 3. Nah, ini semua angka. Nah, beda dengan string. Kalau string itu kan kita butuh si tanda petik, si tanda backtick. Nah, kalau number itu kita nggak butuh. Kita langsung tulis angkanya aja. Jadi misalkan kita punya variabel namanya angka, isinya itu let's say 5 gitu. Nah, ini kalau kita console.log atau kalau kita tampilin si angka ini di dalam konsol kita klik kanan ya. Open in integrated terminal, node data types. Oke, muncul angka 5 dan kalau kalian lihat warnanya itu warna kuning.
Berbeda dengan kalau kita konsol log si pesan. Oke, di sini coba gue tampilin si pesan ya. Oke, munculnya karakternya itu warna putih. Oke, jadi kalau misalkan lu mau bedainnya di konsol, lihat aja kalau number itu warna kuning, kalau string itu warna putih. Nah, pertanyaannya kenapa sih gue harus bedainnya dari warnanya gitu? Kenapa nggak ya lihat aja gitu yang muncul itu yang ini tulisan, yang ini angka. Karena gini guys, satu hal yang kadang-kadang membingungkan yaitu ketika kita nulis string, dalam string itu kita bisa tulis angka juga. Contohnya gini. Angka 5 ini kita bungkus dengan tanda petik. Oke, petik 2. Nah, di sini dia itu sudah tidak dianggap sebagai sebuah number, tapi sebuah string. Jadi walaupun isinya adalah sebuah digit, sebuah angka gitu ya. Tapi tipe datanya sendiri adalah sebuah string sebenarnya. Udah bukan sebuah number. Ini kadang-kadang bisa bikin orang pusing gitu. Oke, tapi semoga ini bisa mengklarifikasi semuanya. Oke, jadi kalau misalkan lo punya angka, itu jangan dikasihin kutip. Oke, dikasihin kutip, dia itu supaya dia bahkan bersifat seperti ya sebuah angka matematika. Kayak gitu. Nanti ada case-case-nya di mana kita akan menggunakan angka ini di dalam sebuah string, tapi itu nanti. Oke, bukan sekarang. Nah, sebuah angka ini, oke, bisa punya koma-komaan. Oke, misalkan 5,1. Nah, untuk ngasih koma-komanya kita pakai titik. Untuk ngasih desimalnya kita pakai titik. Bukan pakai koma ya, tapi pakai titik. Kalau kita jalanin muncul 5.1. Nah, dalam angka ini kita bisa kasih value yang besar juga. Misalkan 50.000. Gitu. Oke, ini gue clear dulu supaya lebih gampang liatnya. Oke, muncul nih 50.000. Nah, tapi mungkin kadang-kadang nih, kita kan manusia kan kadang-kadang nggak jelas ya ngeliat angka itu nolnya udah banyak banget gitu. Kita nggak tahu nih. Udah berapa angka sebenarnya. Nah, kalau misalkan kebanyakan kita bisa kasih separator pakai underscore kayak gini. Jadi misalkan 50.000, 50 terus ribunya di sini kan. Ini kita kasih underscore. Ini underscore-nya itu hanya bersifat sebagai pemisah aja, tapi nggak akan merubah isi atau digitnya si numbernya sendiri gitu. Kalau kita jalanin tetap dia hasilnya 50.000, tapi waktu kita tulis jadi kayak lebih gampang aja gitu untuk dibaca. Oke, kira-kira kayak gitu doang untuk number, nggak ada yang ribet-ribet. Sekarang kita lanjut ke tipe data berikutnya, yaitu Boolean. Oke, gue akan bikin section baru di sini, Boolean. Nah, apa sih itu Boolean? Boolean itu adalah tipe data yang hanya ada dua value-nya guys, oke, yaitu true dan false. Atau kalau lu pernah lihat gitu di layar hacker gitu ya, atau komputer 0101, nah itu adalah boolean. Oke, true dan false, 0 atau 1, dimana 0 itu false dan 1 itu adalah true. Nah, untuk nulis boolean itu gampang sebenarnya. Oke, kita tinggal nulis true gini atau false. Oke, misalkan coba kita simpan dalam variabel gitu ya. Misalkan let benar sama dengan true. Nah, berarti benar ini berisi sebuah tipe data boolean yang value-nya atau nilainya adalah true gitu. Kalau kita bikin variabel kedua misalkan salah, isinya adalah false. Oke, berarti salah ini sekarang isinya adalah tipe data boolean yang value-nya adalah false. Sekarang coba kita console log. Kita lihat isinya apa sih. Console.log benar. Oke, kita buka di terminal, kita node datatypes.js. Oke, muncul true. Kalau kita console log-nya sih salah, munculnya false. Dan dia warnanya kuning ya guys. Oke, sama kayak number. Tapi satu hal lagi yang kalian perlu hati-hati adalah jangan sampai kalian membungkus true dan false ini menggunakan tanda petik 2. Aduh, sorry banget anjing tetangga lagi ngamuk guys. Jadi maaf kalau ada background noise. Anyway, true dan false ini jangan sampai kalian bungkus dengan tanda petik 2 atau petik 1. Karena kalau misalkan kalian bungkus dengan tanda petik, itu bakal berubah menjadi string. Udah bukan boolean lagi. Oke, sama kayak number. Number kan kalau kita bungkus dengan tanda petik, dia akan berubah menjadi tipe data string. Boolean juga kayak gitu. Jadi pastiin kalau lu nulis boolean, jangan sampai ada tanda petiknya. Oke, atau enggak dia akan berubah menjadi string.
Nah, nanti berikutnya kita juga akan belajar gimana caranya kita bisa nge-generate sebuah boolean, oke? Tanpa harus nulis true ataupun false ketika kita masuk ke materi tentang comparison operators, oke? Nanti masih dalam session yang sama. Kayak gitu, guys. Oke, next kita bahas tentang tipe data berikutnya, which is undefined. Oke, jadi sini gue bikin section baru. Nah, apa itu undefined? Undefined, teman-teman, adalah ketika sebuah variabel atau sebuah variabel ya, itu nggak jelas isinya itu apaan. Oke, ketika sebuah variabel itu tidak memiliki sebuah kejelasan seperti hubungan kalian dengan gebetan, nggak ada yang bercanda. Oke, contohnya gini, misalkan gue bikin variabel let nama gitu, tapi gue nggak kasih sama dengan apa-apa. Yang artinya nama ini masih kegantung kayak kalian dengan gebetan. Nggak ada yang bercanda lagi. Oke, nama ini masih belum memiliki sebuah value. Sehingga ketika kita console.log guys di sini, si nama. Oke, ini gue openin integrated terminal lagi. Node data types.js. Oke, yang muncul adalah undefined. Oke, kenapa undefined? Sekali lagi, undefined adalah tipe data di mana sebuah kontainer atau sebuah variabel itu tidak jelas isinya apa. Oke, belum dikasih value apa-apa. Itu adalah undefined. Oke, tapi kalian nggak boleh mistake ini dengan kekosongan. Oke, karena kenyataannya variabel ini bukan kosong. Oke, bukan kosong, melainkan nggak jelas isinya apa. Karena kalau kita ngomongin kekosongan ketika sebuah variabel itu atau sebuah kontainer itu kosong, kita berbicara mengenai tipe data berikutnya yaitu null. Nah, kalau null ini itu menyatakan bahwa sebuah variabel itu kosong. Oke, misalkan gini, let empty gitu misalkan ya. Variabelnya namanya empty, isinya adalah null. Oke, cara nulisnya null kayak gini langsung ya, kayak nulis boolean gitu. Nah, di sini kita menyatakan bahwa variabel empty itu adalah kosong. Oke, berbeda dengan nama yang nggak jelas isinya apa. Walaupun sekilas gitu kita bisa menganggap bahwa nama ini, variabel nama itu adalah ya isinya kosong, nggak punya isi gitu. Tapi sebenarnya nggak bisa disamain karena nama di sini belum kita assign apa-apa. Dan ketika kita belum meng-assign ketika kita belum meng-assign sebuah value ke dalam sebuah variabel, itu berarti variabel itu masih ngegantung. Oke, di mana dia memiliki artinya dia memiliki tipe data undefined. Berbeda dengan null, di sini null itu di sini si empty itu udah dinyatakan bahwa value-nya dia adalah null, di mana artinya value-nya dia atau value-nya empty adalah kosong, kekosongan. Makanya kalau kita console.log nih si empty, oke, muncul di sini yang paling bawah ya, null gitu. Oke, jadi simpelnya ngebedain antara undefined dengan null adalah gini. Undefined adalah ketika kita nggak jelas isi variabelnya itu apa, oke, jadi belum dikasih sama dengannya gitu. Kalau null itu udah jelas isi variabelnya apa, oke, yaitu kekosongan. Oke, kekosongan adalah isi dari variabel. Tapi bukan berarti angka 0 ya, beda lagi dengan angka 0. Memang ini kadang-kadang bikin orang pusing, tapi null bukan berarti dia angka 0. Kalau angka 0 berarti dia adalah ya angka 0 kayak gitu. Ada value-nya yaitu angka 0. Kalau null dia itu berarti nggak ada value-nya sama sekali. Oke, value-nya adalah kekosongan, hampa. Kayak gitu. Oke, kira-kira itu adalah kelima tipe primitive data type di dalam JavaScript yang akan kita bahas dalam session ini. Sebenarnya gue akan bahas tentang operator-operator juga, arithmetic operator, concatenator, dan comparison operator. Tapi kayaknya videonya udah terlalu panjang, jadi kemungkinan kita akan lanjut ke video berikutnya, kita pisahin sessionnya. Semoga untuk materi kali ini nggak terlalu membingungkan, oke, nggak terlalu overwhelming. Kalau misalkan ada pertanyaan, coba dilempar aja ke comment section, gue akan coba jawab sebisa mungkin. Oke, thank you guys for watching, semoga bermanfaat. Kita ketemu di video berikutnya. Oke, bye-bye.